Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah 9 hari sejak diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, tetapi kita masih melihat aktivitas masyarakat yang belum menurun secara signifikan, dan sungguh sangat menyedihkan karena penambahan kasus positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya hingga mencapai 38.000 lebih kasus dalam satu hari. Kita bisa memprediksi jika PPKM darurat selama 3 minggu ini tidak berhasil menekan laju penularan COVID-19, maka akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jika benar demikian, maka semakin sulit keadaan yang harus kita hadapi ke depannya di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, gereja harus mendukung suksesnya PPKM darurat dengan sepenuh hati. Pada hari-hari ini, ketika pengorbanan pribadi sangat dibutuhkan, marilah kita mempertimbangkan dengan cermat hak-hak apa yang dapat dan harus kita relakan untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan bangsa dan negara kita, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus rela melepaskan hak bekerja sebagaimana biasanya untuk sementara waktu, hak berpergian untuk sementara waktu, hak berlibur untuk sementara waktu, dan hak-hak lainnya yang dapat kita korbankan, termasuk untuk sementara waktu tidak beribadah bersama di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dalam konteks yang berbeda, Alkitab memberikan contoh tentang bagaimana kita harus rela melepaskan hak kita sebagai orang Kristen yang dapat kita lepaskan untuk kepentingan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Kehidupan Kristen mengharuskan kita menyerahkan hak dan kebebasan tertentu untuk kepentingan orang lain, meskipun dengan pengorbanan. Tuhan Yesus menyebut mengorbankan hak sebagai menyangkal diri, sebagai memikul salib. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk melepaskan hak demi kepentingan orang lain. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4-11, Rasul Paulus menulis, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Paulus menasihatkan agar jemaat merelakan kepentingannya sendiri untuk kepentingan orang lain. Dan Tuhan Yesus adalah teladan terbesar bagi kita dalam melepaskan hak, yaitu dengan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba untuk keselamatan kita. Bagaimana dengan kita di masa PPKM darurat ini? Apakah kita rela melepaskan hak-hak hidup kita untuk sementara waktu demi keselamatan bangsa dan negara kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh lain dalam Alkitab adalah saat Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai seorang yang rela melepaskan kepentingannya sendiri untuk kepentingan jemaat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 19-21, Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu,
karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Di saat banyak orang mencari kepentingannya sendiri, Timotius, sebagaimana Rasul Paulus, memperhatikan kepentingan jemaat dengan melepaskan kepentingannya sendiri. Mari, demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, kita rela melepaskan kepentingan kita sendiri untuk mentaati PPKM darurat demi menekan laju pandemi COVID-19 dan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masih ada beberapa contoh dari Alkitab berkenaan dengan melepaskan hak demi kepentingan orang lain dan demi kemuliaan Tuhan. Namun demikian, saya berharap dengan contoh yang saya kemukakan ini dapat memotivasi kita untuk rela melepaskan kepentingan kita sendiri, melepaskan hak-hak kita untuk dapat taat PPKM darurat demi keselamatan bangsa dan negara, dan terutama demi kemuliaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.